Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah terbentuknya kode etik psikologi. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang jadi pokok bahasannya adalah mengenai sejarah atau peristiwa yang melatar belakangi pembentukan kode etik psikologi. Ada beberapa penelitian, nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan mengenai perkembangan kode etik psikologi baik di dunia dan di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang etika ya. Etika kemarin didefinisikan atau diartikan sebagai suatu peraturan atau norma yang digunakan seseorang sebagai acuan bagi dia untuk berperilaku. Jadi etika kemarin menyangkut hal yang etis dan yang tidak etis, yang baik dan yang buruk. Etika ini mengatur kehidupan setiap manusia, jadi bukan hanya pada profesi tertentu saja ya, tapi juga dalam lingkungan sehari-hari ini juga diperlukan etika. Kemudian kesepakatan tentang apa yang baik dan buruk perlu kiranya dibentuk secara spesifik pada setiap profesi. Banyak sekali profesi yang memiliki kode etik ya, ada apalagi yang profesi yang berhubungan dengan orang lain, dengan klien, seperti dokter ada kode etiknya, kemudian perawat, kemudian bidan, kemudian analis, laborat, kemudian apalagi farmasi ya, apoteker, asisten apoteker, semua ada kode etiknya. Termasuk juga psikologi juga memiliki kode etik. Perumusan kode etik psikologi ini dulunya memang diawali dari suatu permasalahan-permasalahan ya. Kemudian dari permasalahan tersebut atau dari kejadian-kejadian tersebut sehingga muncullah kode etik psikologi. Ini salah satu peristiwa yang mendasarinya. Yang pertama adalah percobaan yang dilakukan oleh G.B. Watson ya. Kalau kalian masih ingat, G.B. Watson ini adalah salah satu ilmuwan psikologi aliran behaviorisme ya. Ada teorinya, classical conditioning, kemudian operant conditioning, modeling. Nah, Watson ini melakukan percobaan yang cukup kontroversi ya, cukup populer di kalangan behaviorism. Watson dan Rainer melakukan percobaan terhadap Albert, anak laki-laki yang usianya 11 bulan. Percobaan ini membuktikan bahwa rasa takut sebagai bagian dari emosi yang terkondisikan. Jadi ini efek dari penelitian yang dilakukan oleh Watson ini menjadikan partisipannya yang bernama Albert ini mengalami fobia ya. Detailnya, awalnya Watson mendekatkan seekor tikus putih pada Albert. Albert tadi usianya masih 11 bulan ya. Kemudian Albert tidak merasa takut, dia malah penasaran ya, ingin mendekati tikus putih tersebut. Kemudian Watson menciptakan kondisi dengan membunyikan gong. Suara gong ini keras sekali ya setiap tikus tersebut diberikan. Ini berarti teorinya teori classical conditioning ya. Stimulus yang netral kemudian disandingkan dengan stimulus yang terkondisikan. 7 hari percobaan ini berjalan, Albert mulai mengembangkan rasa takutnya. Rasa takut bertahan sampai dengan 1 bulan setelah percobaan. Jadi setelah diberikan tikus awalnya, stimulus ini netral, awalnya
tikus putih ini tidak menakutkan sama sekali menurut Albert. Ketika diberikan tikus putih, Albert ini malah tertarik ya, mendekat. Namun ketika tikus putih tersebut ditunjukkan atau diberikan, selang beberapa detik kayak gitu ya, selang beberapa waktu dibunyikan suara yang keras. Hal tersebut dilakukan berkali-kali sampai 7 hari ini. Bayi kecil ketika diberikan suara gong yang keras, pasti dia akan mengalami takut, kemudian menjerit, menangis, kayak gitu. Begitu juga dengan Albert. Akhirnya yang terjadi, si Albert yang awalnya biasa saja atau senang dengan tikus putih, jadinya mengalami trauma atau fobia terhadap tikus putih. Nah, hal ini kemudian penelitiannya menjadi sangat kontroversi ya. Kenapa? Karena Watson ternyata tidak bisa sampai dewasa namanya Albert ini takut pada yang namanya tikus putih dan hewan-hewan kecil yang warnanya putih, yang hampir sama dengan tikus putih. Akhirnya dia fobia sampai dewasa, dan ternyata Watson ini tidak bisa mengembalikan kondisi si Albert seperti semula. Dia sampai dewasa mengalami fobia. Nah, itu salah satu penelitian yang kontroversi karena impact-nya atau hasilnya seseorang yang dulunya tidak bermasalah dengan sesuatu hal, tidak bermasalah atau tidak takut dengan tikus menjadi takut dengan tikus. Kemudian yang kedua, ini ada peristiwa, judulnya adalah The Doctor Trial. Jadi di tahun sekitar 46 sampai 47 di Jerman, ini ada 24 dokter yang dituntut atas kejahatan perang yang dilakukan. Mereka dituntut karena merencanakan dan berpartisipasi dalam kejahatan perang yang merampas hak atas hidup orang lain melalui eksperimen medis yang dilakukan. Ketua dari dokter ini adalah Karl Brand, seorang dokter dari Jerman. Ini bukan fotonya ya, ini sebagai pemanis saja. Beberapa kejahatan yang disangkakan mencakup lebih dari 14 eksperimen medis untuk mengetahui daya tahan manusia dalam berbagai keadaan seperti ketinggian, membeku, malaria, gas beracun, dan lain sebagainya. Ini ketuanya ya, ketua dokternya, gambarnya ini. Nah, jadi di tahun tersebut ada beberapa dokter yang dia melakukan penelitian, tujuannya adalah mengetahui seberapa besar daya tahan tubuh manusia dalam berbagai kondisi ketika dikena suhu sampai membeku, kemudian diberi malaria, kemudian diberi gas beracun. Nah, ini daya tahan tubuh manusia seberapa besar, kayak gitu. Kemudian para korban dipaksa sebagai subjek eksperimen yang sangat berbahaya ya. Pada akhir eksperimen, hampir semua subjek mengalami penderitaan parah seperti mutilasi, kemudian luka yang sangat parah, bahkan kematian. Ini yang melakukan eksperimen adalah dokter ya, profesi dokter, bukan psikolog. Namun dari peristiwa ini kemudian mengakibatkan di dunia kemudian menetapkan atau membuat kode etik dalam bagaimana seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, etikanya seperti apa. Selanjutnya, yang ketiga ini studi kepatuhan Milgram. Sepertinya ini sudah dipelajari di psikologi sosial ya. Jadi Stanley Milgram ini adalah seorang psikolog sosial yang mencoba untuk melakukan penelitian tentang pembantaian serta kejahatan perang yang terjadi secara massal semata-mata disebabkan oleh kepatuhan orang-orang di kelompoknya atau tidak.
Milgram ini mengumpulkan 40 partisipan dan memberitahukan kepada mereka bahwa penelitian ini ialah terkait dengan efek hukuman dari daya ingat. Jadi tujuan penelitiannya adalah apakah ada efek hukuman terkait dengan daya ingat. Nah, dalam sesi ini partisipan diminta berperan sebagai guru yang bertugas untuk memberikan hukuman. Hukumannya berupa kejut listrik terhadap siswa setiap kali menjawab salah. Siswa duduk terikat di kursi kejut, di mana efek kejut ditentukan oleh gurunya ya, atau partisipan. Seluruh efek kejut merupakan efek palsu, namun tidak ada satupun partisipan yang menyadarinya. Jadi, Milgram ini membentuk tim peneliti. Nah, kemudian anggota tim ini sebagai muridnya ya. Kemudian yang berperan sebagai guru adalah partisipan. Nah, partisipan ini tidak diberitahu bahwa efek kejut yang diberikan oleh murid itu adalah palsu. Jadi, responden penelitiannya itu sebagai guru dan Milgram mengatakan jika nanti siswamu tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka kamu harus memberikan hukuman berupa kejut listrik ya. Padahal kejut listrik itu adalah palsu dan yang menjadi murid itu adalah tim peneliti dari Milgram. Jadi dia berpura-pura ketika diberikan kejut listrik, dia berpura-pura kesakitan, berteriak kayak gitu. Kemudian ketika dia salah, kejut listriknya misalkan tegangannya rendah, kemudian salah lagi ditingkatkan tegangannya sampai tegangan yang paling tinggi. Awalnya ada beberapa guru atau ada beberapa partisipan responden yang dia ragu tidak ingin melanjutkan penelitiannya, tidak ingin melanjutkan partisipasi sebagai penelitian. Namun tim peneliti selalu memberikan memotivasi lagi agar tetap menjalani penelitian sampai usai. Dan yang terjadi adalah beberapa guru mengalami trauma ya, atau muncul emosi yang berlebihan kayak gitu. Nah, setelah itu merupakan studi kepatuhan yang kontroversi ya. Setelah eksperimen ini muncullah beberapa kritikan yang dikemukakan oleh Baumrind. Yang pertama, Milgram ini memaksakan partisipan untuk melanjutkan eksperimen, padahal partisipan ini sudah ingin mengakhirinya. Jadi ada hak yang dilanggar oleh Milgram ini. Hak untuk keluar dari penelitian ini tidak diakui kayak gitu. Kemudian yang kedua, hasil penelitiannya sulit direalisasikan karena berada dalam setting laboratorium. Dari peristiwa kontroversi ini, akhirnya EPA merevisi kode etik pada tahun ini 73 dengan menambah pasal-pasal tentang beberapa hal. Jadi kemarin ada ya, salah satu di antara kalian ada yang tanya ya, apakah kode etik itu nanti bisa berubah atau paten. Kode etik itu selalu berubah ya seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga ini sejarahnya dulu. Di tahun ini kode etik psikologi EPA Amerika ini juga sudah menyesuaikan dengan menambah pasal-pasal yang terkait dengan penelitian. Yang keempat, ini studi Jerome Humphrey. Di tahun 75,
Humphreys ini melakukan analisis mendalam tentang penelitiannya Tea-room. Tea-room ini adalah toilet umum di mana para laki-laki saling bertemu dan melakukan aktivitas seksual. Jadi homo ya ini ya. Kemudian tujuan utamanya adalah ingin mengetahui perilaku para laki-laki yang melakukan itu atau yang homo itu bagaimana sih kehidupan rumah tangganya, serta berbagai informasi lainnya. Apakah rumah tangganya harmonis atau hal-hal apa terkait dengan kehidupannya si homo ini. Tea-room merupakan sesuatu hal yang ilegal, namun Humphrey ini tidak melaporkannya kepada polisi. Dalam perannya, Humphrey atau peneliti ini berpura-pura sebagai penjaga yang memberitahu kalau ada polisi datang. Jadi ketika di toilet tersebut ada laki-laki yang melakukan aktivitas seksual sama dengan laki-laki, maka Humphrey ini akan berpura-pura menjadi penjaga jika ada polisi yang datang. Pada saat itu dia mengumpulkan banyak data tentang para pelaku aktivitas seksual. 1 tahun kemudian Humphrey merubah penampilannya dan berkunjung pada para pelaku untuk mendapatkan data demografis dan psikologis pelaku, termasuk bagaimana hubungan pernikahannya, apakah harmonis atau tidak. Kemudian setelah keluarganya mengetahui bahwa laki-lakinya atau suaminya itu homo, bagaimana impact-nya, apakah baik-baik saja atau bercerai. Seksual seseorang itu adalah sifatnya pribadi, dan ternyata Humphrey itu ternyata 1 tahun kemudian dia masih mengunjungi laki-laki yang melakukan aktivitas seksual atau homo tadi ya, sehingga kemungkinan data tentang kehidupan pribadinya masih bisa bocor. Kemudian yang kelima, ini eksperimen penjara yang dilakukan oleh namanya adalah Zimbardo. Eksperimen ini dilakukan di Stanford, dibantu oleh asistennya namanya adalah Hane dan Banks. Tujuannya ingin mengetahui apakah perilaku penjaga dan narapidana dalam sebuah penjara lebih disebabkan karena karakteristik kepribadiannya atau karena pengkondisian lingkungan. Jadi orang jahat itu sebenarnya karena karakteristik kepribadiannya atau karena lingkungannya, seperti itu. Kemudian Zimbardo menciptakan sebuah kondisi mirip penjara di Universitas Stanford sebagai laboratorium penelitiannya. Ada 24 mahasiswa kulit putih yang dia memiliki kepribadian stabil dan dewasa, serta paling sedikit catatan kriminalnya, jadi orangnya cukup baik. Kemudian dari 24 tadi, 24 mahasiswa diajak untuk berperan sebagai penjaga dan narapidana. Ada 12 sebagai napi dan 12-nya sebagai sipir atau penjaga lapas. Mereka kemudian dijanjikan mendapatkan uang perharinya. Percobaan rencananya berlangsung selama 2 minggu. Kemudian tidak ada instruksi khusus kecuali tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Dan kemudian hanya rentang 2 hari, ternyata partisipan mulai menginternalisasikan perannya. Jadi yang padahal kan ini cuma eksperimen ya, yang jadi sipir dia ya seolah-olah menjadi sipir beneran, kemudian yang jadi narapidana juga sudah terinternalisasi dalam dirinya bahwa dia adalah narapidana. Kemudian penjaga ini mulai bertindak kejam, kasar, dan mengintimidasi. Sedangkan napi
dia juga mulai mengembangkan ketidakberdayaannya karena tidak ada kesepakatan tentang perilaku yang diharapkan dari napi. Jadi di awal penelitian tidak dijelaskan bagaimana seharusnya napi bersikap ketika sipir ini bertindak kejam, tidak dijelaskan. 6 hari percobaan ini dihentikan karena sudah banyak reaksi emosional yang ekstrim yang muncul oleh narapidana. Tidak ada partisipan yang melaporkan telah dirugikan dari keikutsertaannya dalam penelitian. Ini juga kontroversi ya kasusnya. Kemudian tugas kelompok untuk kalian, silakan kalian membuat grup dan mendiskusikan apakah menurut kalian dengan adanya kode etik yang sekarang ini, percobaan-percobaan kontroversi seperti yang sudah dikemukakan di atas tidak lagi dilakukan, ataukah masih ada tapi tidak disebarluaskan? Silakan didiskusikan nanti secara kelompok dan coba berikan satu peristiwa yang pernah kalian temui yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan kode etik psikologi. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai perkembangan kode etik psikologi. Di Amerika Serikat, American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika, disingkatnya adalah APA, ini memformulasikan kode etik pertama kali pada tahun 1953. Tentunya yang melatar belakangnya adalah peristiwa-peristiwa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian melakukan revisi berapa tahun ini, 6 tahun setelahnya, kemudian revisi lagi 63, 68, 77, terus direvisi sampai 2002 ini. Kemudian kode etik psikologi yang ditetapkan oleh APA dikenal dengan istilah Ethical Principle of Psychology and Code of Conduct. Pada tahun 92, APA ini menetapkan beberapa prinsip umum dalam kode etiknya. Ada beberapa prinsip umum yang harus dimiliki oleh ilmuwan psikologi dan psikolog. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi, ketika memberikan layanan, ilmuwan psikologi dan psikolog harus memiliki kompetensi-kompetensi yang memadai. Kemudian integritas, kemudian profesional and scientific responsibility, kemudian ada respect for people, right and dignity, dan concern for other welfare atau ini concern pada kesejahteraan orang lain. Kemudian pada tahun 2010 APA ini merevisi dan menetapkan jadi 5 prinsip umumnya ini juga mengalami perubahan. Yang tadi berubah menjadi ini beneficial and non-malfeasance. Psikolog berusaha memberikan keuntungan atau kebaikan pada pihak-pihak yang bekerja sama dengannya serta tidak membahayakannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah fidelity and responsibility. Jadi psikolog membina hubungan yang dilandasi dari rasa saling percaya dan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang bekerja sama. Kemudian ada integritas. Jadi psikolog dituntut untuk tetap menjunjung tinggi akurasi atau kebenaran data, kemudian jujur dan kebenaran dalam berbagai praktik yang dilakukan. Nomor 4 ada justice. Psikolog memenuhi secara adil hak-hak setiap orang terhadap akses dan keuntungan bagi kontribusi psikologi yang diberikan. Yang kelima, respect for people, right and dignity.
psikolog dituntut menghormati harkat dan martabat manusia, termasuk hak-hak yang sifatnya privasi, rahasia, dan memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya. Jadi, psikolog tidak boleh memaksa pilihan kliennya, kemudian menjaga kerahasiaan data terkait kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, hubungannya dengan orang lain, menjaga privasinya. Salah satunya yang tadi ya, misalkan ternyata kliennya adalah homo atau lesbi, maka psikolog wajib untuk menjaga rahasia-rahasia terkait dengan kehidupannya. Kemudian di Indonesia di tahun 59 ini didirikan Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia. Jadi pertama kali namanya adalah ISPSI ya, ISPSI. ISPSI ini merumuskan kode etik sarjana psikologi Indonesia pada kongres pertamanya pada tahun 79. Jadi dulu itu psikolog itu lulusannya S1 ya, S1 psikologi saja dulu sudah menjadi psikolog. Pada tahun 98 IPSI ini berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Kode etik Psikologi Indonesia yang ditetapkan oleh HIMSI terdiri dari 14 bab dan terdiri dari 80 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah terbentuknya kode etik psikologi. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang jadi pokok bahasannya adalah mengenai sejarah atau peristiwa yang melatar belakangi pembentukan kode etik psikologi. Ada beberapa penelitian, nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan mengenai perkembangan kode etik psikologi baik di dunia dan di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang etika ya. Etika kemarin didefinisikan atau diartikan sebagai suatu peraturan atau norma yang digunakan seseorang sebagai acuan bagi dia untuk berperilaku. Jadi etika kemarin menyangkut hal yang etis dan yang tidak etis, yang baik dan yang buruk. Etika ini mengatur kehidupan setiap manusia, jadi bukan hanya pada profesi tertentu saja ya, tapi juga dalam lingkungan sehari-hari ini juga diperlukan etika. Kemudian kesepakatan tentang apa yang baik dan buruk perlu kiranya dibentuk secara spesifik pada setiap profesi. Banyak sekali profesi yang memiliki kode etik ya, ada apalagi yang profesi yang berhubungan dengan orang lain, dengan klien, seperti dokter ada kode etiknya, kemudian perawat, kemudian bidan, kemudian analis, laborat, kemudian apalagi farmasi ya, apoteker, asisten apoteker, semua ada kode etiknya. Termasuk juga psikologi juga memiliki kode etik. Perumusan kode etik psikologi ini dulunya memang diawali dari suatu permasalahan-permasalahan ya. Kemudian dari permasalahan tersebut atau dari kejadian-kejadian tersebut sehingga muncullah kode etik psikologi. Ini salah satu peristiwa yang mendasarinya. Yang pertama adalah percobaan yang dilakukan oleh G.B. Watson ya. Kalau kalian masih ingat, G.B. Watson ini adalah salah satu ilmuwan psikologi aliran behaviorisme ya. Ada teorinya classical conditioning, kemudian operant conditioning, modeling. Nah, Watson ini melakukan percobaan yang cukup kontroversi ya, cukup populer di kalangan
behaviorism. Watson dan Rainer melakukan percobaan terhadap Albert, anak laki-laki yang usianya 11 bulan. Percobaan ini membuktikan bahwa rasa takut sebagai bagian dari emosi yang terkondisikan. Jadi ini efek dari penelitian yang dilakukan oleh Watson ini menjadikan partisipannya yang bernama Albert ini mengalami fobia ya. Detailnya, awalnya Watson mendekatkan seekor tikus putih pada Albert. Albert tadi usianya masih 11 bulan ya. Kemudian Albert tidak merasa takut, dia malah penasaran ya, ingin mendekati tikus putih tersebut. Kemudian Watson menciptakan kondisi dengan membunyikan gong. Suara gong ini keras sekali ya setiap tikus tersebut diberikan. Ini berarti teorinya teori classical conditioning ya. Stimulus yang netral kemudian disandingkan dengan stimulus yang terkondisikan. 7 hari percobaan ini berjalan, Albert mulai mengembangkan rasa takutnya. Rasa takut bertahan sampai dengan 1 bulan setelah percobaan. Jadi setelah diberikan tikus awalnya, stimulus ini netral. Awalnya tikus putih ini tidak menakutkan sama sekali menurut Albert. Ketika diberikan tikus putih, Albert ini malah tertarik ya, mendekat. Namun ketika tikus putih tersebut ditunjukkan atau diberikan, selang beberapa detik kayak gitu ya, selang beberapa waktu dibunyikan suara yang keras. Hal tersebut dilakukan berkali-kali sampai 7 hari ini. Bayi kecil ketika diberikan suara gong yang keras, pasti dia akan mengalami takut, kemudian menjerit, menangis, kayak gitu. Begitu juga dengan Albert. Akhirnya yang terjadi, si Albert yang awalnya biasa saja atau senang dengan tikus putih, jadinya mengalami trauma atau fobia terhadap tikus putih. Nah, hal ini kemudian penelitiannya menjadi sangat kontroversi ya. Kenapa? Karena Watson ternyata tidak bisa sampai dewasa namanya Albert ini takut pada yang namanya tikus putih dan hewan-hewan kecil yang warnanya putih yang hampir sama dengan tikus putih. Akhirnya dia fobia sampai dewasa dan ternyata Watson ini tidak bisa mengembalikan kondisi si Albert seperti semula. Dia sampai dewasa mengalami fobia. Nah, itu salah satu penelitian yang kontroversi karena impact-nya atau hasilnya seseorang yang dulunya tidak bermasalah dengan sesuatu hal, tidak bermasalah atau tidak takut dengan tikus menjadi takut dengan tikus. Kemudian yang kedua, ini ada peristiwa, judulnya adalah The Doctor Trial. Jadi di tahun sekitar 46 sampai 47 di Jerman, ini ada 24 dokter yang dituntut atas kejahatan perang yang dilakukan. Mereka dituntut karena merencanakan dan berpartisipasi dalam kejahatan perang yang merampas hak atas hidup orang lain melalui eksperimen medis yang dilakukan. Ketua dari dokter ini adalah Karl Brand, seorang dokter dari Jerman. Ini bukan fotonya ya, ini sebagai pemanis saja. Beberapa kejahatan yang disangkakan mencakup lebih dari 14 eksperimen medis untuk mengetahui daya tahan manusia dalam berbagai keadaan seperti ketinggian, membeku, malaria, gas beracun, dan lain sebagainya. Ini ketuanya ya, ketua dokternya, gambarnya ini. Nah, jadi di tahun tersebut ada beberapa dokter yang dia melakukan penelitian, tujuannya adalah mengetahui seberapa besar daya tahan tubuh manusia
dalam berbagai kondisi. Ketika dikena suhu sampai membeku, kemudian diberi malaria, kemudian diberi gas beracun. Nah, ini daya tahan tubuh manusia seberapa besar, kayak gitu. Kemudian para korban dipaksa sebagai subjek eksperimen yang sangat berbahaya ya. Pada akhir eksperimen, hampir semua subjek mengalami penderitaan parah seperti mutilasi, kemudian luka yang sangat parah, bahkan kematian. Ini yang melakukan eksperimen adalah dokter ya, profesi dokter, bukan psikolog. Namun dari peristiwa ini kemudian mengakibatkan di dunia kemudian menetapkan atau membuat kode etik dalam bagaimana seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, etikanya seperti apa. Selanjutnya, yang ketiga ini studi kepatuhan Milgram. Sepertinya ini sudah dipelajari di psikologi sosial ya. Jadi Stanley Milgram ini adalah seorang psikolog sosial yang mencoba untuk melakukan penelitian tentang pembantaian serta kejahatan perang yang terjadi secara massal semata-mata disebabkan oleh kepatuhan orang-orang di kelompoknya atau tidak. Milgram ini mengumpulkan 40 partisipan dan memberitahukan kepada mereka bahwa penelitian ini ialah terkait dengan efek hukuman dari daya ingat. Jadi tujuan penelitiannya adalah apakah ada efek hukuman terkait dengan daya ingat. Nah, dalam sesi ini partisipan diminta berperan sebagai guru yang bertugas untuk memberikan hukuman. Hukumannya berupa kejut listrik terhadap siswa setiap kali menjawab salah. Siswa duduk terikat di kursi kejut, di mana efek kejut ditentukan oleh gurunya ya, atau partisipan. Seluruh efek kejut merupakan efek palsu, namun tidak ada satupun partisipan yang menyadarinya. Jadi, Milgram ini membentuk tim peneliti. Nah, kemudian anggota tim ini sebagai muridnya ya. Kemudian yang berperan sebagai guru adalah partisipan. Nah, partisipan ini tidak diberitahu bahwa efek kejut yang diberikan oleh murid itu adalah palsu. Jadi, responden penelitiannya itu sebagai guru dan Milgram mengatakan jika nanti siswamu tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka kamu harus memberikan hukuman berupa kejut listrik ya. Padahal kejut listrik itu adalah palsu dan yang menjadi murid itu adalah tim peneliti dari Milgram. Jadi dia berpura-pura ketika diberikan kejut listrik, dia berpura-pura kesakitan, berteriak kayak gitu. Kemudian ketika dia salah, kejut listriknya misalkan tegangannya rendah, kemudian salah lagi ditingkatkan tegangannya sampai tegangan yang paling tinggi. Awalnya ada beberapa guru atau ada beberapa partisipan responden yang dia ragu tidak ingin melanjutkan penelitiannya, tidak ingin melanjutkan partisipasi sebagai penelitian. Namun tim peneliti selalu memberikan memotivasi lagi agar tetap menjalani penelitian sampai usai. Dan yang terjadi adalah beberapa guru mengalami trauma ya, atau muncul emosi yang berlebihan kayak gitu. Nah, setelah itu merupakan studi kepatuhan yang kontroversi ya. Setelah eksperimen ini muncullah beberapa kritikan yang dikemukakan oleh Baumrind.
Yang pertama, Milgram ini memaksakan partisipan untuk melanjutkan eksperimen, padahal partisipan ini sudah ingin mengakhirinya. Jadi ada hak yang dilanggar oleh Milgram ini, hak untuk keluar dari penelitian ini tidak diakui kayak gitu. Kemudian yang kedua, hasil penelitiannya sulit direalisasikan karena berada dalam setting laboratorium. Dari peristiwa kontroversi ini, akhirnya EPA merevisi kode etik pada tahun ini 73 dengan menambah pasal-pasal tentang beberapa hal. Jadi kemarin ada ya, salah satu di antara kalian ada yang tanya ya, apakah kode etik itu nanti bisa berubah atau paten. Kode etik itu selalu berubah ya seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga ini sejarahnya dulu di tahun ini kode etik psikologi EPA Amerika ini juga sudah menyesuaikan dengan menambah pasal-pasal yang terkait dengan penelitian. Yang keempat, ini studi Jerome Humphrey. Di tahun 75, Humphreys ini melakukan analisis mendalam tentang penelitiannya tirum. Tirum ini adalah toilet umum di mana para laki-laki saling bertemu dan melakukan aktivitas seksual. Jadi homo ya ini ya. Kemudian tujuan utamanya adalah ingin mengetahui perilaku para laki-laki yang melakukan itu atau yang homo itu bagaimana sih kehidupan rumah tangganya, serta berbagai informasi lainnya. Apakah rumah tangganya harmonis atau hal-hal terkait dengan kehidupannya si homo ini. Tirum merupakan sesuatu hal yang ilegal, namun Humphrey ini tidak melaporkannya kepada polisi. Dalam perannya, Humphrey atau peneliti ini berpura-pura sebagai penjaga yang memberitahu kalau ada polisi datang. Jadi ketika di toilet tersebut ada laki-laki yang melakukan aktivitas seksual sama dengan laki-laki, maka Humphrey ini akan berpura-pura menjadi penjaga jika ada polisi yang datang. Pada saat itu dia mengumpulkan banyak data tentang para pelaku aktivitas seksual. 1 tahun kemudian Humphrey merubah penampilannya dan berkunjung pada para pelaku untuk mendapatkan data demografis dan psikologis pelaku, termasuk bagaimana hubungan pernikahannya, apakah harmonis atau tidak. Kemudian setelah keluarganya mengetahui bahwa laki-lakinya atau suaminya itu homo, bagaimana impact-nya, apakah baik-baik saja atau bercerai. Seksual seseorang itu adalah sifatnya pribadi, dan ternyata Humphrey itu ternyata 1 tahun kemudian dia masih mengunjungi laki-laki yang melakukan aktivitas seksual atau homo tadi ya, sehingga kemungkinan data tentang kehidupan pribadinya masih bisa bocor. Kemudian yang kelima, ini eksperimen penjara yang dilakukan oleh namanya adalah Zimbardo. Eksperimen ini dilakukan di Stanford, dibantu oleh asistennya namanya adalah Hane dan Banks. Tujuannya ingin mengetahui apakah perilaku penjaga dan narapidana dalam sebuah penjara lebih disebabkan karena karakteristik kepribadiannya atau karena pengkondisian lingkungan. Jadi orang jahat itu sebenarnya karena karakteristik kepribadiannya atau karena lingkungannya, seperti itu. Kemudian Zimbardo menciptakan sebuah kondisi mirip penjara di Universitas Stanford sebagai laboratorium penelitiannya. Ada 24 mahasiswa kulit putih yang dia memiliki kepribadian stabil dan dewasa, serta
paling sedikit catatan kriminalnya, jadi orangnya cukup baik. Kemudian dari 24 tadi, 24 mahasiswa diajak untuk berperan sebagai penjaga dan narapidana. Ada 12 sebagai napi dan 12-nya sebagai sipir atau penjaga lapas. Mereka kemudian dijanjikan mendapatkan uang perharinya. Percobaan rencananya berlangsung selama 2 minggu. Kemudian tidak ada instruksi khusus kecuali tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Dan kemudian hanya rentang 2 hari, ternyata partisipan mulai menginternalisasikan perannya. Jadi yang padahal kan ini cuma eksperimen ya, yang jadi sipir dia ya seolah-olah menjadi sipir beneran, kemudian yang jadi narapidana juga sudah terinternalisasi dalam dirinya bahwa dia adalah narapidana. Kemudian penjaga ini mulai bertindak kejam, kasar, dan mengintimidasi. Sedangkan napi dia juga mulai mengembangkan ketidakberdayaannya karena tidak ada kesepakatan tentang perilaku yang diharapkan dari napi. Jadi di awal penelitian tidak dijelaskan bagaimana seharusnya napi bersikap ketika sipir ini bertindak kejam, tidak dijelaskan. 6 hari percobaan ini dihentikan karena sudah banyak reaksi emosional yang ekstrim yang muncul oleh narapidana. Tidak ada partisipan yang melaporkan telah dirugikan dari keikutsertaannya dalam penelitian. Ini juga kontroversi ya kasusnya. Kemudian tugas kelompok untuk kalian, silakan kalian membuat grup dan mendiskusikan apakah menurut kalian dengan adanya kode etik yang sekarang ini, percobaan-percobaan kontroversi seperti yang sudah dikemukakan di atas tidak lagi dilakukan, ataukah masih ada tapi tidak disebarluaskan? Silakan didiskusikan nanti secara kelompok dan coba berikan satu peristiwa yang pernah kalian temui yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan kode etik psikologi. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai perkembangan kode etik psikologi. Di Amerika Serikat, American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika, disingkatnya adalah APA, ini memformulasikan kode etik pertama kali pada tahun 1953. Tentunya yang melatar belakangnya adalah peristiwa-peristiwa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian melakukan revisi berapa tahun ini, 6 tahun setelahnya, kemudian revisi lagi 63, 68, 77, terus direvisi sampai 2002 ini. Kemudian kode etik psikologi yang ditetapkan oleh APA dikenal dengan istilah Ethical Principle of Psychology and Code of Conduct. Pada tahun 92, APA ini menetapkan beberapa prinsip umum dalam kode etiknya. Ada beberapa prinsip umum yang harus dimiliki oleh ilmuwan psikologi dan psikolog. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi, ketika memberikan layanan, ilmuwan psikologi dan psikolog harus memiliki kompetensi-kompetensi yang memadai. Kemudian integritas, kemudian profesional and scientific responsibility, kemudian ada respect for people, right and dignity, dan concern for other welfare atau ini concern pada kesejahteraan orang lain.
Kemudian pada tahun 2010 APA ini merevisi dan menetapkan jadi 5 prinsip umumnya ini juga mengalami perubahan. Yang tadi berubah menjadi ini beneficial and non-malfeasance. Psikolog berusaha memberikan keuntungan atau kebaikan pada pihak-pihak yang bekerja sama dengannya serta tidak membahayakannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah fidelity and responsibility. Jadi psikolog membina hubungan yang dilandasi dari rasa saling percaya dan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang bekerja sama. Kemudian ada integritas. Jadi psikolog dituntut untuk tetap menjunjung tinggi akurasi atau kebenaran data, kemudian jujur dan kebenaran dalam berbagai praktik yang dilakukan. Nomor 4 ada justice. Psikolog memenuhi secara adil hak-hak setiap orang terhadap akses dan keuntungan bagi kontribusi psikologi yang diberikan. Yang kelima, respect for people right and dignity. Psikolog dituntut menghormati harkat dan martabat manusia, termasuk hak-hak yang sifatnya privasi, rahasia, dan memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya. Jadi, psikolog tidak boleh memaksa pilihan kliennya, kemudian menjaga kerahasiaan data terkait kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, hubungannya dengan orang lain, menjaga privasinya. Salah satunya yang tadi ya, misalkan ternyata kliennya adalah homo atau lesbi, maka psikolog wajib untuk menjaga rahasia-rahasia terkait dengan kehidupannya. Kemudian di Indonesia di tahun 59 ini didirikan Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia. Jadi pertama kali namanya adalah ISPSI ya, ISPSI. ISPSI ini merumuskan kode etik sarjana psikologi Indonesia pada kongres pertamanya pada tahun 79. Jadi dulu itu psikolog itu lulusannya S1 ya, S1 psikologi saja dulu sudah menjadi psikolog. Pada tahun 98 IPSI ini berubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Kode etik Psikologi Indonesia yang ditetapkan oleh HIMSI terdiri dari 14 bab dan terdiri dari 80 pasal.